Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah pengantar pendidikan. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang problematika pendidikan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu perkenalkan, nama saya Berta Paslia. Perkenalkan, saya Sarah Dayani, saya Idri Pujiani, saya Sucia Melia, dan saya Yusuf Nurmala. Baiklah, berikut ini adalah video dari kami. Baiklah, pengertian pendidikan merupakan usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik. Tentunya bagi peserta didik, mereka sudah memiliki potensi yang mereka sudah dapatkan sejak lahir. Dengan adanya potensi tersebut, mereka mampu mengembangkannya dengan lebih baik lagi dengan adanya pendidikan. Permasalahan yang terjadi di dalam pendidikan, yaitu yang pertama, kurikulum yang membingungkan dan terlalu kompleks. Kurikulum merupakan sebuah rancangan atau program yang diberikan oleh penyelenggara pendidikan untuk peserta didiknya. Di Indonesia, terhitung sudah mengalami 10 hingga 11 kali perubahan kurikulum sejak Indonesia merdeka. Tentu, perubahan-perubahan kurikulum yang terjadi dapat membingungkan, terutama bagi pendidik, peserta didik, dan bahkan orang tua. Menurut Nasution, mengubah kurikulum dapat juga diartikan dengan turut mengubah manusia, yaitu pendidik, penyelenggara pendidikan, dan semua yang terlibat dalam pendidikan itu. Itu sebabnya perubahan kurikulum tersebut sering dianggap sebagai perubahan sosial. Selain perubahan kurikulum yang diterapkan di Indonesia juga terbilang cukup kompleks. Hal ini sangat berdampak pada pendidik dan peserta didik. Peserta didik akan terbebani dengan sejumlah materi yang harus dikuasainya, sehingga sulit bagi peserta didik untuk memilih dan mengembangkan potensi dalam dirinya yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Selain peserta didik, pendidik juga terkena dampaknya. Pendidik akan terbebani dengan tugas yang banyak untuk mempelajari materi-materi dan tugas mengajar muridnya dengan materi yang banyak, sehingga tidak menutup kemungkinan pendidik menjadi kurang optimal dalam mengajari muridnya. Yang kedua, pendidikan yang kurang merata. Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu, masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan. Hal ini bisa saja terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daerah-daerah terpencil. Di Indonesia merupakan negara berkembang yang masih mengalami berbagai proses pembangunan, termasuk dalam sektor pendidikan, sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan proses pendidikan juga masih dihadapkan oleh berbagai tantangan. Permasalahan di negara yang masih berkembang, seperti kurang meratanya pendidikan, terutama di daerah-daerah tertinggal. Ketidakmerataan ini sering dialami oleh lapisan masyarakat yang miskin. Seperti yang kita ketahui, semakin tinggi pendidikan, semakin mahal juga biayanya. Sehingga tak jarang banyak orang yang memilih tidak sekolah, dibandingkan harus mengeluarkan banyak biaya. Jadi hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk di Indonesia yang dalam usia sekolah tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagai yang diharapkan. Pada sisi ini, sepintas dapat dipahami bahwa selama ini belum semua masyarakat bangsa Indonesia dapat merasakan manisnya pendidikan. Jika hendak dicermati, maka persoalan pemerataan pendidikan setidaknya disebabkan oleh 1. Perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat. Yang kedua, perbedaan fasilitas pendidikan. Ketiga, sebaran sekolah tidak merata. Yang keempat, nilai masuk sebuah sekolah dengan standar tinggi. Dan yang kelima, rayonisasi. Yang ketiga, masalah penempatan guru. Pada beberapa kasus pendidikan di Indonesia, masalah penempatan guru ini masih kerap terjadi, terutama penempatan guru bidang studi yang tidak sesuai dengan penempatannya atau keahliannya. Hal ini dapat menyebabkan guru tidak bisa optimal dalam mengajar. Menurut Zakaria, ketidaklayakan mengajar
guru dapat disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya yaitu ketidaksesuaian antara bidang studi yang diajarkan dengan latar belakang pendidikan guru tersebut. Masalah penempatan guru ini biasanya terjadi karena kekurangan guru di suatu daerah tertentu. Hal itu membuat guru yang ada harus bisa mengajar bidang studi lain untuk memenuhi kebutuhan siswanya. Kekurangan guru ini bisa terjadi di daerah yang terpencil karena tidak meratanya penyaluran guru ke daerah tersebut. Mutu dan relevansi pendidikan. Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan juga disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga pengajar. Penilaian dapat dilihat dari kualifikasi belajar yang dapat dicapai oleh guru dan dosen tersebut. Dibandingkan negara berkembang lainnya, maka kualitas tenaga pengajar pendidikan tinggi di Indonesia makin masalah yang sangat mendasar. Kinerja guru merupakan serangkaian hasil dari proses dalam pelaksanaan pekerjaannya yang sesuai dengan tugas pokok dan kemampuannya. Kemampuan seorang guru untuk menciptakan metode pembelajaran baru atau memunculkan kreasi baru akan membedakan dirinya dengan guru lain. Itulah sebabnya seorang tenaga pengajar harus mengedepankan kreativitas agar mendapatkan mutu yang baik dan berpengaruh positif terhadap rangkaian pembelajaran. Hal itu akan mempengaruhi juga terhadap kecepatan daya tangkap suatu ilmu yang dicerna oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Biaya pendidikan yang mahal. Saat ini sudah menjadi rahasia umum dengan menganggap semakin tinggi pendidikan semakin tinggi pula biaya yang dikeluarkan. Hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah karena banyak masyarakat yang terdampak akibat mahalnya biaya pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan sangatlah membebani masyarakat Indonesia yang kebanyakan adalah lapisan penengah ke bawah. Tak sedikit orang lebih memilih tidak sekolah dibandingkan harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Adapun anak yang ingin bersekolah namun terkendala biaya sehingga terpaksa untuk berhenti sekolah. Perlu diketahui bahwa biaya yang diperlukan yang mahal akan membuat ketidakmerataan pendidikan di Indonesia dan dampak yang tidak baik terhadap bagian aspek kehidupan. Menurut Idris, permasalahan ini pendidikan akan berdampak terhadap segala aspek kehidupan, akan merajalela pengangguran, maraknya kriminalitas, kemiskinan yang semakin meningkat, dan sebagainya. Efisien dan efektivitas pendidikan. Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien apabila pendaya guna sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tetap sasaran dengan lulusan dan produktivitas pendidikan yang optimal. Pada saat ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari efisien, di mana pemanfaatan segala sumber daya yang tidak ada menghasilkan kelulusan yang diharapkan. Banyaknya pengangguran di Indonesia lebih dikarenakan oleh kualitas pendidikan yang telah mereka peroleh. Pendidikan yang mereka peroleh tidak menjamin untuk mereka dapat pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka jalani. Pendidikan efektif adalah pelaksanaan pendidikan di mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau proses yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika rencana pembelajaran yang telah dibuat oleh dosen atau guru tidak terlaksanakan dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidak efektif. Ketidakaktivitas pelaksanaan pendidikan tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, melainkan akan menghasilkan lulusan yang tidak diharapkan. Keadaan ini dapat menghasilkan masalah yang seperti pengangguran. Solusi dari problematika pendidikan. Yang pertama, meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kualitas sumber daya manusia. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting dalam memajukan sebuah negara. IPTEK berperan dalam menciptakan inovasi, meningkatkan efisiensi, dan membuka peluang ekonomi baru. Sementara itu, kualitas sumber daya manusia yang baik melalui pendidikan dan pelatihan menjadi fondasi yang kuat
untuk mengimplementasikan dan memanfaatkan iptek secara optimal. Kombinasi yang baik antara iptek dan sumber daya manusia berkualitas akan membantu negara mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, daya saing global, serta solusi untuk berbagai tantangan sosial dan lingkungan. 2. Mengontrol laju pertumbuhan penduduk. Kontrol laju pertumbuhan penduduk adalah upaya untuk mengatur pertambahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Ini dapat dicapai melalui berbagai kebijakan dan tindakan seperti pendidikan seksual, promosi keluarga berencana, pelayanan kesehatan reproduksi, serta pengaturan kebijakan imigrasi dan emigrasi. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dan sumber daya yang tersedia, sehingga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan kualitas hidup yang lebih baik. Yang ketiga, mengembangkan metode pendidikan. Mengembangkan metode pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dengan memperkenalkan pendekatan, strategi, atau teknik baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Proses ini melibatkan perencanaan, implementasi, dan evaluasi metode-metode tersebut dengan menggabungkan pendekatan berbasis teknologi, metode kreatif, dan pendekatan personalisasi. Metode pendidikan yang berkembang dapat lebih efisien dalam memfasilitasi pemahaman dan penerapan pengetahuan serta memotivasi peserta didik untuk belajar dengan lebih baik. Dengan demikian, pengembangan metode pendidikan menjadi kunci penting dalam memajukan sistem pendidikan yang relevan dan bermanfaat bagi perkembangan individu dan masyarakat. Keempat, melakukan pemerataan pendidikan. Permasalahan ketidakmerataannya pendidikan di Indonesia bukanlah hal yang asing di telinga kita. Sampai saat ini, masih banyak daerah yang belum mendapatkan pendidikan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ketidakmerataan pendidikan. Yang pertama, pembangunan gedung antar ruang belajar untuk siswa di setiap daerah. Yang kedua, melakukan gotong royong antar warga untuk merawat dan menjaga fasilitas sekolah yang telah diberikan. Ketiga, mengirimkan guru-guru profesional ke daerah-daerah yang terpencil. Keempat, adanya program untuk pendekatan kepada warga untuk melakukan edukasi tentang pentingnya pendidikan. Yang kelima, adanya universitas terbuka seperti yang saat ini sudah banyak diterapkan di berbagai daerah. Keenam, adanya program sekolah gratis untuk masyarakat yang kurang mampu. Kelima, meningkatkan kesejahteraan guru. Pendidikan di Indonesia sangat membutuhkan guru yang bisa menjalankan tugasnya dengan tepat dan profesional. Dampak dari kurang memadainya kesejahteraan guru bisa dilihat dari masih banyaknya guru yang melakukan pekerjaan sampingan, seperti berdagang ataupun beternak. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja guru saat mengajar. Tak jarang, guru terlalu fokus kepada pekerjaan sampingannya sehingga membuat proses mengajar kurang optimal. Keenam, meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan lagi, guna mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat memenuhi harapan, kebutuhan, dan keinginan sesuai harapan masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, menetapkan kurikulum sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Yang ketiga, mengadakan kegiatan-kegiatan sederhana seperti kursus, program literasi, menjalin hubungan dengan wali murid, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, meningkatkan prestasi belajar siswa. Saat ini rendahnya prestasi siswa masih menjadi tantangan tersendiri bagi pendidikan di Indonesia. Kenyataannya, ini sangatlah disayangkan karena ini membuktikan adanya kegagalan dalam pendidikan di Indonesia. Maka dari itu perlu melakukan tindakan atau upaya yang dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Di antaranya yaitu 1. Guru menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan efektif dan tidak monoton. Yang kedua, siswa harus aktif dalam kegiatan pembelajaran menjadi pusat belajar, bukan hanya sebagai pendengar. Yang ketiga, peran orang tua dalam memotivasi anaknya untuk belajar sangat diperlukan. Dan yang keempat, masyarakat turut membantu proses belajar siswa dengan menciptakan lingkungan yang baik dan nyaman. Itulah tadi video pembelajaran dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.